Bapak-bapak juga saya tangan sampai mimpi Pak Sulaiman. Mana Pak Sulaiman gitu. Memang ini kalau orang sudah nyambung aliran batinnya selalu saling ingat dan mencintai. Inilah yang dijanjikan oleh Allah kelak di hari kiamat. Salah satunya hamba-hamba Allah yang saling mencintai karena Allah. Kita dapat nama betul kan? Saya terbayang kalau ibu-ibu bapak-bapak dari Gembong ke Cakung itu udah mimpi saya. Corona. Di Gembong ada corona. Ya, saya belum ucap salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru-guru kami, saya kasih duduk ya. Kalau dibilang tua belum juga. Kalau dibilang belum, ya tua juga. Cuma karena perjalanan Jakarta ke sini itu 4 jam. 4 jam. Sempat mampir di gorengan dia. Mohon maaf saya duduk ya. Enggak, masih muda, cuma ingin santai aja. Masih muda bukan berarti mau kawin lagi. Istri saya pesan begini Bu, kalau bahasa Lomboknya, Kak Tuan boleh nginep di Depok sebulan boleh. Satu syaratnya, jangan kawin lagi di Depok. Dadah daftar. Enggak, saya kadang-kadang yang kita hormati yang kami sabarnya Bapak kita, guru kita ya, Kiai Hussein pimpinan Kongres Muhammadiyah, alhamdulillah sehat ada dan kemudian yang kita cintai hormati Ustaz Dina juga sehat walafiat panjang umur. Beliau dua-duanya biar cepat berangkat haji. Mudah-mudahan cepat berangkat haji. Allah bertindak gampang. Jadi saudara saya CS Sinta, Pak Haji Sulaiman Ali dan banyak CS banyak banget di sini. Termasuk saya CS. Saudara saya, aduh saya kangen banget Pak Haji. Saya tanya pada Pak Sulaiman sehat. Bahkan dia bikin kawin lagi, katanya wah, berapa jangan bahagia, jangan pegang tasbih aja lagi. Kemudian ada penasihat pondok pesantren Nahdlatul Jakarta sekaligus beliau sekretaris pondok pesantren Nahdlatul Jakarta Haji Kristianto dan rombongan. Ada dari semeton kami dari Lombok, ada Kopassus, ada kami, ada Tuan Guru, Inumtas, banyak Pak Eri, bapak-bapak para desa, ada ustaz-ustaz kita yang bergabung dengan Nahdlatul dari Bagus, dari Wangkal. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu ngantuk ya Ibu ya? Ngantuk. Bapak-bapak ngantuk. Boleh tidur. Boleh. Karena orang datang ngaji itu lebih bagus walaupun dia tidur. Daripada dia tidak datang tapi dia tidur. Misalnya saya di rumah sana nggak datang, dia dengerin loudspeaker ini, pahalanya dikit. Tapi ibu bapak datang ke pengajian ini tidur, pahalanya pol. Yang nggak boleh itu ngobrol. Kalau tidur pulas saja, asal tidak malu aja. Gini, bapaknya orang tuanya Pak Nasir, almarhum Bapak Tijol, kemarin kami datang, beliau saya bilang hari ini anggap saja 3 hari kita kasih. Mudah-mudahan beliau semua khotimah. Amin. Kemudian diampuni segala kesalahannya, diterima masalahnya, keluarga yang ditinggal, sabar, tabah. Karena bagaimanapun peranan beliau
berdirinya masjid ini karena beliau mendorong putranya Pak Nasir, tidak bisa dilupakan. Kemudian ada wakaf kita Pak Haji Latif, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, berkah hidupnya dan keluarganya. Amin ya Allah. Pak Nasir, saya mau tanya, anak-anak alumni diundang nggak? Dikasih tahu nggak? Sudah dikasih tahu bukan undang? Ada nggak dia datang orang-orang? Kami sangat merindukannya, ibu-ibu, bapak-bapak. 6 tahun dia belajar di Pondok Pesantren Darul Kampung Cangkup. Kami merindukan kehadirannya, kami mencintainya, kami menyayanginya. Mestinya kalau bapaknya datang ke Depok, ke kampung halamanmu, anak-anakmu, kamu paling tidak senyum di depan kami. Paling tidak kamu senyum di depan kami. Itu merupakan suatu kebahagiaan. Kami dulu mencintai kalian, kalian dulu mencintai kami. Cinta itu jangan diputus karena dunia anak-anakku. Sesibuk-sibukmu anakku, lalu marah gemon. Ini bapakmu datang yang pernah nyebokin kamu di pondok. Sangat mencintai anakku. Kalian gak cinta gak sama bapakmu? Wahai anakku, jangan kau putus cinta bukan sekarang. Karena Bapak besok di depan Allah akan mempertanggungjawabkan didikan kami selama 6 tahun anakku. Banyak anak-anak kami berkong, kemana kalian anakku? Kemana kalian anakku? Yang kami harap untuk menyambung hidup guru kami. Sesibuk-sibukmu anakku, datanglah ke sini. Tidak perlu kalian cium tangan bolak-balik. Kalian senyum di depan kami sudah bahagia. Ada harapan sedikit cerdas kalian besok bisa menyambung perjuangan hidup. Mana anak-anakku? Tolong Bapak Ibu kasihan, kasih tahu anak kita bapakmu mencari kamu. Jauh dari sana. Karena sangat mencintai kalian anak-anak. Masya Allah. Jangan kalah dengan Haji Latif. Haji Latif itu tidak pernah sekolah di Nahdlatul Ulama, tapi dia dengan taufik Allah, dia wakafkan tanah ini kurang lebih 4.000 meter. Masya Allah, anak-anak. Dari tadi saya di depan yang terbayang wajah-wajah anak. Kupikir begitu kami datang kalian senyum berdorong di depan kami. Ternyata tidak ada. Mana? Kalian layani tamu, bahagia kami anak-anak. Bahagia. Kebahagiaan orang tua membuka pintu secercah keberkahan hidup anakku. Kumpul, jangan lihat tambang, tetapi kalian pernah hidup 6 tahun bersama kami. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami alumni Nahdlatul Ulama Jakarta yang dari Gombong, Gabus, Langkang, Selangor, Bekasi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan taufik hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai perjuangan para ulama-ulama. Al-Fatihah. Bismillah. Bapak Nasir, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kita sudah 4 hari yang lalu meninggal dunia.
Memang hidup ini tidak ada kepastian Bapak Ibu. Tidak ada pastinya. Kehidupan dunia ini tidak ada pastinya. Nah, siapa yang mengatakan hidup di dunia tidak ada pasti? Yang ada kepastian itu adalah meninggal. Kalau Bapak Pak Nasir di stasiun sedikit diibaratkan beliau sudah beli tiket dan sudah take off, sudah terbang. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Kalau kita yang masih hidup ini ibaratkan orang yang sudah membeli tiket pesawat tapi belum terbang, tinggal nunggu kapan saja Allah sesuai dengan perjanjian kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita selalu mendapat taufik Allah, mendapat bimbingan Allah untuk sebagai tabungan kita. Karena kalau manusia tidak mati, panasnya sama ibaratnya telur yang dikeringin oleh induknya. Ayam ngeramin telurnya lalu dia tidak pernah netes, berarti dia tidak pernah sempurna. Manusia kalau tidak meninggal tidak akan pernah menemukan kesempurnaan. Itulah tujuannya ada hidup dan mati. Sebenarnya kita ini dianggap orang sudah mati dalam agama. Yang hidup itu almarhum bapaknya Pak Nasir baru 4 hari. Kita ini dianggap mati oleh agama. Karena hidup yang sebenarnya di sana. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sedikit, Pak Nasir, terakhir. Pak Nasir, saya baca di dalam, boleh, tapi tidak perlu dicatat bapak-bapak ibu-ibu. Salah satu cara anak keluarga berbakti kepada ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia, selain dengan amal ibadah, amal-amal yang dan doa yang lain, saya temukan dalam sebuah kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Ki Maksud. Beliau bilang, ketika orang tua kita atau keluarga kita meninggal dunia, lalu kemarin Bapak almarhum dimakamkan hari Rabu ya? Hari Rabu. Nggak apa-apa, saya gedein suara saya. Nggak apa-apa. Kedengeran nggak suara saya? Itu. Berarti saya disuruh turun. Disuruh selesai kali ya. Jadi biarin jangan tergantung dengan lampu. Orang kita ngaji ini. Pak Nasir, duduk dulu. Ini supaya bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau kemarin hari Rebo Bapak meninggal, dimakamkan hari Rebo itu juga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, selain ada tahlil, selain ada sedekah yang lain, sangat dianjurkan Pak Nasir sebagai keluarga dan anak-anak yang lain atau saudara-saudara yang lain untuk sholat sunat. Sholat sunat itu niatnya sahajaku sholat sunat untuk almarhum ABCD rakaataini lillahi ta'ala. Tidak usah pakai bahasa Arab. Kedengeran nggak yang sana? Kedengeran ya? Karena ini ilmu, karena ilmu perlu diamalkan, kita amalkan. Rakaat pertama, dan tentunya Allahu Akbar. Sajaku sholat sunat untuk almarhum bla bla ABC siapa namanya kan? 2 rakaat
karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Rakaat pertama membaca Fatihah sekali. Setelah membaca Fatihah, mohon maaf guru-guru kami, saya mengoleh-olehkan Pak Nasir dan Bapak Ibu. Nanti minta sama Pak Nasir lah. Membaca Fatihah sekali. Setelah selesai Fatihah, membaca ayat kursi sekali. Selesai membaca ayat kursi sekali, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saya nggak bisa itu. Ya udah, nggak usah. Ayat kursi apa enggak? Nggak usah kalau nggak apa. Fatihah, lalu ditutup dengan pembacaan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali. 10 kali. Catat ustazah, nanti ditanya oleh jamaah. Karena loudspeakernya mati, saya tidak mati. Saya kan nggak mati. Biarin loudspeaker mati. Yang penting kita jangan mati dulu. Karena pingin masih hidup. Nah, itu rakaat pertama. Selesai rakaat pertama, ruku, sujud, naik lagi rakaat kedua. Sama bacaannya. Fatihah sekali, ayat kursi sekali, surat At-Takasur sekali, Qul huwallah 10 kali. Lalu duduk. Selesai tahiyat, salam. Biasa, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung berdoa pakai bahasa sendiri. Susah bahasa Arab perlu sekolah. Bahasa Indonesia juga paham. Cukup bilang sama Allah, saya sudah melaksanakan sholat 2 rakaat untuk almarhum atau almarhumah. Tolong sampaikan pahalanya kepada beliau. Titik. Tidak usah banyak-banyak. Detik itu Allah mengirim 1000 malaikat membawa sinar cahaya ke dalam liang lahat kuburnya bapaknya Pak Nasir. Kemudian membawa hadiah-hadiah yang lain. Bayangkan kalau 1000 malaikat diutus oleh Allah membawa cahaya kepada si mayit yang kita niatkan pahala sholat itu, betapa indahnya dalam kubur itu. Luar biasa. Bisa Ibu laksanakan? Insyaallah. Kan bapak ibu saya udah lama meninggal, tidak apa-apa. Dalam hukum fikih menyolatkan jenazah itu sampai hari kiamat. Boleh, tar malam dicoba, tar malam dilaksanakan. Insya Allah, nggak bisa tar malam, besok pagi. Ya, besok pagi. Kapan saja kesempatan ini, kan gampang. Insya Allah, sayang, Allah akan utus 1000 malaikat membawa cahaya ke dalam kubur sang mayit yang akan dilihatkan, dan pahala-pahalanya yang lain. Ya, alhamdulillah. Jadi karena loudspeaker mati, saya nggak mati tapi terbatas suara saya, ditutup dulu dari sini. Haji Latif, semoga sehat panjang umur. Masjid ini akan mengalir sampai hari kiamat. Tanahnya diwakafkan. Jadi nambah lagi. Amal lagi Pak, 10 menit lagi. 10 menit lagi, tapi suara saya bisa nggak sampai 10 menit? Insyaallah. Di dalam kaidah agama Pak Haji Latif, bapak-bapak, ibu-ibu ada mengatakan kaidah agama, kaidah ulama-ulama, al-muta'adi afdalu minal qasir. Al-muta'adi, ini kaidah agama. Al-muta'adi afdalu minal qasir. Kepentingan orang banyak lebih bagus daripada minal qasir, kepentingan pribadi.
Jadi kalau mohon maaf Pak Haji Latif mewakafkan masjid ini, lalu misalnya Pak Haji Latif berangkat umroh 1000 kali, masih lebih bagus Pak Haji Latif mewakafkan masjid ini. Maksudnya begitu. Masya Allah. Kemudian yang lain itu, maka oleh karena itu anak-anakku saya panggil yang paling banyak mengalir pahalanya dari dunia sampai akhirat, sampai kiamat nanti, bahkan ngempanin kita dalam kubur, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu sebabnya saya panggil anak-anakku. Bahagia sekali Ustaz kita mengalir pahala. Mengalir. Yang kedua, yang mengalir pahalanya orang yang bikin parit, bikin kali, mengalirkan air ke sawah. Itu juga pahala besar. Daripada dia wirid semalam suntuk, paginya ada gotong royong bikin parit untuk mengairi orang, mengairi sawah, masih lebih besar pahalanya daripada dia wirid sendiri karena untuk sendiri. Yang ketiga, orang yang bikin sumur air, Manasir yang beramal air ini untuk orang wudhu, itu akan mengalir sampai hari kiamat. Apalagi buat minum. Kemudian yang terakhir, anak-anak kami yang kami dipanggil, moga-moga kalian menjadi hamba yang anak yang soleh, sehingga kami mengalir pahalanya di alam barzakh sampai kiamat. Sekali lagi karena prospekernya mati, kita tutup, semoga kita sehat, panjang umur. Inilah tanda cinta saya kepada warga Gembong. Mudah-mudahan semua juga mencintai kami. Kami pun lillah ta'ala mencintai Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan besok hari kiamat kita dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita saling mencintai karena Allah. Segala kekurangannya mohon maaf, jangan bersedih hati pada Nasir loudspeaker mati. Yang tidak boleh mati, perjuangan Nahdlatul Wathon, perjuangan NMI, itu yang tidak boleh mati. Allahu Akbar. Allah. Loudspeaker bisa dibeli, tetapi perjuangan inilah yang akan membawa rahmat dan barokah di kampung ini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ketemu di Cakung. Besok di Gabus ada maulid. Ibu mau ke sana nggak? Di Pondok Pesantren MW Gabus. Hari Minggu. Ini Pak Kering Pak. Sama siapa? Ayo udah malam Minggu aja, malam Minggu. Sekalian malam Mingguan ya. Ini nggak sama. Sama. Cantik banget. Ini saya julukin semua Khadijah. Ya.